Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A Paralel E, sesi E1. Di sini kami akan menjelaskan sedikit video resume tentang pembuatan media dan penanaman jasa training. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Izazdahul Haq, NPM 190310100179, dan partner saya. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Emrul, MPN 190310101080. Selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama, media adalah campuran nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan. Media selain untuk menumbuhkan mikroba juga dibutuhkan untuk isolasi dan inokulasi mikroba, serta untuk uji fisiologi dan biokimia mikroba. Media yang baik untuk pertumbuhan mikroba adalah sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba tersebut, yaitu susunan makanan di mana media harus mengandung air untuk menjaga kelembapan dan untuk pertukaran zat atau metabolisme. Juga mengandung sumber karbon, mineral, vitamin, dan gas. Tekanan osmosis itu harus isotonik, dan jika sama untuk pH umumnya netral, tapi ada juga yang alkali, temperatur harus sesuai dan steril. Selanjutnya, ada kegunaan media. Yang pertama, untuk tempat hidup jasa trenik yang sekaligus memberi bahan makanan yang diperlukan oleh jasa trenik itu. Dan yang kedua, untuk membedakan macam-macam mikroorganisme tertentu yang hanya bisa hidup pada media tertentu. Selanjutnya, di syarat pembuatan media. Yang pertama, ada suasana media atau pH sesuai yang dikehendaki, baik oleh jasa treniknya serta suhunya. Selanjutnya, mengandung bahan-bahan makanan dengan komposisi yang cukup sesuai dengan yang diperlukan oleh jasa trenik. Selanjutnya, untuk media padat, kekentalan atau kepadatan harus memenuhi syarat. Selanjutnya, media yang dibuat sebelum dipakai harus disterilkan. Selanjutnya, jenis media. Yang pertama, jenis media setengah padat, yaitu media yang mengandung agar 0,3 sampai dengan 0,4%, sehingga menjadi sedikit kenyal, tidak padat dan tidak begitu cair. Selanjutnya ada media cair, yaitu media yang tidak mengandung agar, contohnya adalah nutrient broth dan lactose broth. Selanjutnya ada media padat, media yang mengandung agar 15 gram per liter, sehingga setelah dingin media menjadi padat. Media padat berguna untuk menjaga sel tidak berpindah tempat sehingga akan mudah dihitung dan dipisahkan jenisnya ketika tumbuh menjadi koloni. Selanjutnya ada ciri kerusakan pada media. Yang pertama, jenisnya berkurangnya kapasitas pertumbuhan. Penyebabnya yaitu oleh sterilisasi berlebihan, pencarian berulang dari media padat tercampur dengan garam-garam logam, dan salah penggunaan moralitas larutan yang dapat merubah pH. Selanjutnya ada penyusun kekentalan, di mana disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, hidrolisis media yang mengandung agar karena pH rendah, dan cairan berulang dari media padat. Selanjutnya, kerusakan yang yaitu warna menjadi keruh, yang penyebabnya yaitu sterilisasi berlebihan akibat terjadi karamelisasi karbohidrat dan pemanasan yang tidak rata. Selanjutnya, perubahan pH disebabkan karena sterilisasi berlebihan, pencampuran yang tidak merata atau homogen, hidrolisis dari bahan-bahan yang dipakai menggunakan wadah yang bersifat alkali, dan pemanasan berulang. Selanjutnya ada pengendapan, di mana penyebabnya yaitu pemanasan media agar yang terlalu lama dengan temperatur tinggi dan bahan-bahan yang tidak sesuai. Selanjutnya ada jasa trenik atau jasa hidup yang ukurannya kecil sering disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme atau juga disebut dengan jasa trenik. Jasa trenik disebut sebagai mikroba bukan hanya karena ukuran yang kecil, sehingga sukar dilihat dengan mata biasa, tetapi juga pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi. Mata biasa tidak dapat melihat jasad yang ukurannya kurang dari 0,1 mikrometer. Ukuran mikro biasanya dinyatakan dalam mikron, dan mikron adalah 0,001 mikrometer atau milimeter. Sel mikroba umumnya hanya dapat dilihat dengan alat pembesar atau mikroskop. Walaupun demikian, ada mikroba yang berukuran besar sehingga dapat dilihat dengan alat pembesar. Selanjutnya ada kegunaan jasa trenik atau mikroba tadi. Jasa trenik atau mikrobiologi seringkali dimanfaatkan dalam produksi bahan pangan. Namun tidak hanya bahan pangan, tetapi pada beberapa industri lainnya, seperti yang pertama untuk proses-proses klasik, seperti hamir untuk membuat anggur dan roti. Lalu untuk produksi antibiotik, antara lain penisilin atau jamur Penicillium sp. Yang ketiga dalam teknik genetika modern, seperti untuk pemindahan gen. Lalu di bidang pertanian, misalnya untuk pupuk hayati. Selanjutnya di bidang pertambangan, seperti untuk proses leaching di tambang emas. Selanjutnya yang keenam di bidang lingkungan, misalnya untuk mengatasi pencemaran limbah organik maupun anorganik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah inokulasi dan inkubasi. Penanam bakteri atau biasa disebut juga inokulasi adalah pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi.
Inokulasi dilakukan dalam kondisi aseptik, yakni kondisi di mana semua alat yang ada dalam hubungannya dengan medium dan pengerjaan dijaga agar tetap steril. Hal ini untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Ruang tempat penanaman bakteri harus bersih dan keadaannya harus steril agar tidak terjadi kesalahan dalam pengamatan atau percobaan. Inokulasi dapat dilakukan dalam sebuah kotak kaca yang biasa disebut dengan laminar airflow ataupun dalam ruangan yang terjaga kesterilannya. Ya, di sini ada metode penanam dasar teknik, yaitu metode tebar, yaitu ada definisinya, yaitu status inokulum diletakkan dalam sebuah medium agar nutrien dalam cawan inokulasi itu disebarkan dalam medium batang yang sama. Kemudian metode tusuk yaitu dengan cara meneteskan atau menusukkan ujung jarum ose yang di dalamnya terdapat inokulum kemudian dimasukkan ke dalam media. Metode gores yaitu inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan petri dengan jarum pindah atau lap inokulasi. Di antara garis-garis goresan akan terdapat sel-sel yang cukup terpisah sehingga dapat tumbuh menjadi koloni. Metode tuang yaitu metode yang dimana isolasi menggunakan media cair dengan cara pengenceran. Dasar melakukan pengenceran adalah penurunan jumlah mikroorganisme sehingga pada suatu saat hanya ditemukan satu sel dalam tabung. Nah, di sini ada perbedaan media dasar dan media inokulasi. Media dasar atau basal adalah media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Media ini dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikroba. Contohnya adalah nutrien broth, kaldu, pepton, dan sebagainya. Sedangkan media inokulasi atau umum adalah media yang ditambahkan bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contoh nutrien agar untuk menstimulasi pertumbuhan bakteri, potato estos agar untuk menstimulir pertumbuhan fungi. Adapun aplikasinya yaitu pada bidang pertanian setelah dipahaminya kemampuan mikroba dalam menambah hara nitrogen, fosfat, belerang, dan hara lain. Selanjutnya berkembang teknologi pemupukan dengan memanfaatkan dasar teknik. Jenis mikroba seperti jamur, bakteri, dan alga mampu menambah hara untuk meningkatkan kesuburan tanah atau langsung untuk memenuhi kebutuhan. Selain dapat meningkatkan kesuburan tanah, mikroba tanah juga dapat menghasilkan hormon tumbuh dan pestisida. Pangan fermentasi merupakan bahan pangan yang unik. Pangan ini tidak hanya memperkerjakan zat unik atau berbagai energi dan sumber karbon dalam proses pembuatannya, tetapi dalam banyak hal juga menghasilkan triliunan sel mikroorganisme secara khusus, baik hidup ataupun mati, untuk disantap. Tempe, tape, roti, nata de coco, keju, dan pie merupakan contoh makanan fermentasi yang sudah sangat dikenal di Indonesia. Ya, di sini adalah hasil percobaan yang kami peroleh, yaitu pengamatan mikroskop Yes pada media nutrien broth, pengamatan mikroskopis Yes pada media kecambah, pengamatan mikroskopis Yes pada media nutrien agar, pengamatan mikroskopis air got pada media nutrien broth, pengamatan mikroskopi air got pada media kecambah, dan pengamatan mikroskopi air got pada media nutrien agar. Ya, sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.